Baik, kalau begitu kita akan mulai Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi insya Allah hari ini kita akan mengkaji tentang seperti biasa yaitu Al-Quran. Ya, saya yakin kalau Bapak Ibu saya tanya, pasti Bapak Ibu itu setuju bahwa Al-Quran itu adalah pedoman petunjuk yang pasti benar. Bahkan Allah jamin keasliannya, keakuratannya hingga akhir kiamat tidak akan berubah. Cuman pertanyaan berikutnya, pertanyaan ini yang penting. Apakah Al-Quran sudah terimplementasi atau tidak? Atau bahkan mungkin belum? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kalau saya perhatikan kan banyak orang yang ngaji, tapi tetap masih bingung dengan masalah hidupnya kan? Betul nggak? Padahal mohon maaf, siapapun orangnya pasti paham bahwa Al-Quran itu adalah teori hidup. Jadi sebelum Allah ngasih ujian, pasti Allah buat teorinya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nanti saat Bapak Ibu menjalani ujian apapun dari Allah, keinginan Allah itu Bapak Ibu mengikuti petunjuk. Makanya kan Bapak Ibu dikunci di surat Al-Fatihah. Apa? Ihdinas siratal, tunjukilah. Nah, itu tujuan Ibu minta tuh biar apa? Kan Ibu minta kepada Allah kan, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu Ibu itu selama ini di Al-Fatihah itu minta apa kepada Allah tuh? Kan Ibu minta jalan yang lurus itu untuk apa? Enggak, kan selama ini Ibu di Al-Fatihah kan baca, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya Ibu minta jalan yang lurus itu apa sih? Iya. Biar Ibu selamat kan? Loh kan kalau saya dari rumah ke sini nggak ngikuti petunjuk, terus ngikuti apa? Benar nggak? Kan saya belum pernah ke sini. Kenapa saya nyampe? Karena mengikuti petunjuk. Berarti saya sampai itu karena saya pintar atau karena saya ngikuti petunjuk? Nah itu maksudnya. Ibu selama ini kan hidup di dunia. Ibu tahu nggak apa yang terjadi ke depan? Karena tidak tahu, lebih baik so tahu atau ngikuti petunjuk? Nah, terus Bapak Ibu khawatir pusing tuh gara-gara apa? Paham nggak? Ngerti nggak ini Bapak Ibu? Ya kan karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, makanya kita butuh petunjuk kan? Saya belum pernah ke sini karena saya nggak tahu. Saya kan nggak so tahu. Saya tanya kepada yang sudah tahu. Akhirnya yang sudah tahu ngasih, ini Ustadz namanya Grias apa? Zaidan. Nah, terus dikasih petunjuknya. Saya masih so tahu atau ikuti saja? Kenapa saya ikuti? Karena yang ngasih tahu itu, yang ngasih petunjuk itu pasti lebih tahu. Sekarang Allah tuh tahu nggak kehidupan kita? Nah Allah nurunkan petunjuk. Biar Ibu dari yang tidak tahu, nah itu tahu jawabannya. Berarti Al-Quran tuh hanya sekedar dibaca, ditafsirkan, atau mulai dijalani dan dipraktekkan? Dipraktekkan. Jadi nggak usah sok tahu. Kalau sok tahu nanti jadi pusing. Karena apa sifat dasar manusia? 10 ayat 36. Silakan Pak. Sifat dasarnya manusia. Nah, silakan. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Coba sekali lagi. Dan 10 ayat 36. Dan kebanyakan mereka itu siapa? Oke, jadi sifat dasar manusia apa? Coba. Hanya mengikuti dugaan. Nah, seringnya apa manusia itu? Menduga-duga. Ibu sering menduga-duga? Misalnya suaminya nggak pulang 2 hari. Biasanya di pikiran Ibu apa? Lagi ngaji atau... Oh, sorry. Ini langsung sih Ibu. 10 ayat 36. 10 ayat 36. Iya, maksudnya kan daripada menduga-duga kan ditanya dulu gitu kan. Oke, jadi sekali lagi Pak Andi, kebanyakan mereka berarti manusia ya. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Terus? Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Tuh, terus? Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kebanyakan mereka kita itu biasanya seringnya menduga-duga. Contoh, si fulan diuji sakit. Biasanya di pikirannya tuh Allah nolong atau mati atau sehat. Nah, kan?
Ibu ketika diuji sakit, uangnya dari mana, ini berapa lama, kan begitu kan? Bukan dalam pikiran ibu tuh, oh Allah pasti sudah siapkan petunjuknya, kan harusnya begitu. Loh kan harusnya yang benar kan begitu. Karena ibu ngaji, ibu belajar Al-Quran. Jadi tolong bedakan antara yang ngaji sama yang tidak yang ngaji. Kalau yang ngaji itu pasti selalu bicara dasarnya petunjuk Al-Quran. Kalau yang tidak ngaji dasarnya menduga-duga. Ibu kalau punya masalah tuh mengikuti petunjuk atau menduga-duga? Iya nggak apa-apa kan. Ini maksudnya bahan evaluasi kita supaya nanti ke depan daripada menduga-duga lebih baik ibu mengikuti yang pasti. Kalau mengikuti petunjuk itu pasti atau tidak? Pasti. Logikanya kalau pasti itu tenang atau khawatir? Tenang. Kalau menduga-duga? Khawatir. Ibu senangnya yang pasti atau yang menduga-duga? Pasti. Tapi kenyataannya kalau ada masalah? Insya Allah. Nah ini kan jadi terbolak-balik. Ya nggak apa-apa. Dan ibu ini ya, ini kan pesantren ini baru batch pertama. Kalau di pesantren saya tuh udah angkatan berapa Pak nih? Angkatan 60. Udah 56 kali Bu. Dengan materi yang berbeda-beda ya. Jadi ini tuh tahap pertama, tahap kedua gitu. Memang kita buat. Intinya biar orang itu semakin lama, minimal targetnya cuma satu. Nanti ibu tuh kalau punya masalah, otomatis Al-Qurannya mana, petunjuknya mana, gitu loh Bu. Ya, saya tuh cuma berharap itu aja. Saya nggak mohon ibu supaya langsung jadi tenang kan nggak mungkin ya. Kan ada prosesnya. Tapi minimal pasti ada masalah tuh, oh menurut petunjuk tuh gini, kan enak ngomongnya. Daripada nyangka-nyangka gitu ya. Oke, jadi kita setuju semua ya. Jadi sekarang, apapun yang akan kita lakukan, itu Allah akan jamin diberikan keselamatan. Kalau ibu mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Akan menjadi sesat kalau ibu mengikuti pemikirannya sendiri. Karena pemikiran kita belum tentu benar. Tapi kalau petunjuk Al-Quran pasti benar. Dan Allah sudah jamin. Apa jaminannya? Al-Quran tidak ada keraguan. Tahu ya Al-Baqarah ayat 2 ya? Berarti yang namanya tidak ada keraguan itu boleh nggak masih mempertanyakan? Oke, sekarang kita akan mulai. Ibu lihat diagram yang pertama ya. Tulisannya kan paling atas Allah ya. Oke. Adanya alam semesta itu gara-gara siapa? Allah. Jadi Allah sebagai pencipta. Dan pencipta itu pasti ada yang diciptakan. Allah nggak mungkin disebut pencipta kalau nggak ada yang diciptakan. Nyiptain apa kan gitu kan? Baik. Berarti pertanyaan saya, sebelum ibu melakukan apapun, harusnya ibu sudah tahu Allah atau belum harusnya? Enggak, sebelum ibu mau melakukan apapun harusnya. Karena ibu kan diciptakan Allah ya. Harusnya sebelum ibu melakukan apapun, harusnya ibu tahu Allah itu siapa. Kan begitu kan? Keinginannya apa? Loh kalau nanti nggak sama dengan keinginan Allah gimana? Ya kan kayak ibu punya anak. Ibu kan pasti punya keinginan buat anak kan? Kalau keinginan anak tidak sejalan dengan keinginan kita, masalah atau bahagia? Banyak terjadi kan? Nah sekarang saya tanya, ibu Allah itu punya keinginan menciptakan kita. Terus misalnya ibu nggak sejalan sama Allah, kira-kira bakal masalah atau bakal bahagia? Oke, berarti orang bermasalah karena ujian yang Allah beri atau karena tidak sesuai keinginan Allah? Orang masalah itu karena ujian yang kita hadapi atau karena kita tidak sesuai dengan keinginan Allah? Tapi ibu biasanya fokusnya di ujiannya atau di keinginan Allahnya? Oke, coba diulang lagi dulu. Setuju nggak? Kan selama ini kita merasa bermasalah itu karena ujian yang Allah kasih atau karena tidak sesuai dengan keinginan Allah? Tapi ibu selama ini fokusnya karena ujian atau karena tidak sesuai keinginan Allah? Bahkan kadang-kadang kita nggak peduli keinginan Allah apa kan? Pokoknya yang kita inginkan ada masalah harus selesai. Ibu nggak pernah bertanya keinginan Allah itu apa. Makanya jadi masalah terus. Nah, saya takutnya ibu nggak nyambung. Dari kapan ibu nggak nyambung? Jadi saya ulang dulu ya. Orang bermasalah itu bukan karena ujian, Bu. Karena ujian itu sesuai kemampuan. Dan ujian itu juga Allah janji menolong kan. Ternyata orang bermasalah itu karena tidak sesuai dengan keinginan Allah. Kayak ibu punya anak ibu nggak sesuai keinginan ibu, pasti berantem.
Nah, cuman permasalahannya ini kan sama Allah. Masa kita mau ngelawan Allah? Tapi kita nggak sadar. Ternyata selama ini kita tuh nggak sama dengan keinginan Allah. Saya buktikan sedikit ya. Ibu kalau punya masalah biasanya ingin cepat selesai atau ingin sabar? Ingin cepat selesai keinginan siapa? Sabar keinginan siapa? Kenapa ibu nggak ikuti? Loh, iya. Kan saya tanya. Ayo coba ibu renungkan. Kan Allah itu di surat, anggaplah surat 10 ayat 109 coba Pak. Ini saya kasih contoh sedikit sebelum saya masuk materi ininya ya. Surat 10 ayat 109. Surat 10 ayat 109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Allah inginnya apa? Di ayat ini coba. Satu, Allah ingin semua mengikuti petunjuk Allah. Coba sekali lagi. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Oke, ibu pegang satu aja ini ya, satu ya. Allah inginnya apa satu? Kita tuh ngikuti petunjuk, biar selamat atau celaka. Dan ibu pun ingin selamat atau celaka? Ibu ingin selamat. Allah juga ingin kita selamat dengan mengikuti. Berarti harusnya mengikuti petunjuk itu mudah atau sulit? Hah? Mudah. Nah, Allah tuh ingin sabar atau ingin cepat selesai? Ibu kalau punya masalah ingin cepat selesai atau ingin sabar? Loh, katanya mudah. Bukan. Kan ibu setuju ya? Kenapa Allah nyuruh kita ngikuti petunjuk? Biar ibu selamat. Ibu pun kalau ditanya kan ingin selamat. Berarti tidak ada cara lain. Kalau ibu ingin mengikuti ingin selamat, harus mengikuti petunjuk. Kan begitu logikanya. Pertanyaan saya, kalau punya masalah itu Allah inginnya sabar. Tapi secara umum manusia kalau punya masalah, ingin cepat selesai. Disitulah mulai muncul masalah. Kalau ujiannya mah nggak ada masalah, disesuaikan kok. Kenapa ujian harus disesuaikan? Biar ibu bisa menjalani. Loh, kalau tidak sesuai namanya siksaan dong, Bu. Ngerti ya? Berarti sekarang ibu jangan kaget. Setiap ujian tuh harusnya semua orang harusnya bisa menjalani. Kenapa bisa menjalani? Kalau dia mengikuti petunjuk. Dan menurut petunjuk, Bapak Ibu tuh kalau diuji harus sabar. Kenyataannya manusia tidak sabar. Jadi masalah tuh di ujiannya atau di diri kitanya? Nah, ibu tahu nggak dari dulu tuh ibu tuh bermasalah? Ngerti nggak Bu ini? Jadi sebenarnya nggak ada yang sulit kalau ibu mengikuti petunjuk. Makanya Allah udah bilang, udahlah ikuti petunjuk, maka tidak ada rasa khawatir dan bersedih. Kan gitu maksudnya. Baik, sekarang kita buka Allah itu siapa? 21 ayat 25. Ibu tinggal tambahin aja ya di kotak itu ya. Surat 21 ayat 25. Allah itu siapa? Surat 21 Al-Anbiya ayat 25. Ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Nah, apa Allah itu, Bu? Coba sekali lagi pelan-pelan balik. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Jadi Allah itu siapa? Tuhan yang wajib kita sembah. Pertanyaan saya, kira-kira ada nggak tata cara untuk menyembah Allah dalam Al-Quran? Ada. Berarti sekarang kita setuju dulu Allah itu Tuhan yang wajib kita sembah. Mohon maaf, kalau Tuhan yang wajib kita sembah, berarti posisi kita apa? Hamba yang menyembah, betul? Cirinya hamba itu berarti mengikuti keinginannya atau keinginan yang disembah. Kayak kita punya pembantu, ibu kan bayar pembantu itu kan buat misalnya bersihin rumah kita, masakan gitu ya. Jadi kata kuncinya ingat, yang menyembah itu harusnya mengikuti keinginan yang disembah. Makanya tadi saya bilang orang bermasalah itu karena tidak sama dengan keinginan Allah. Kalau ibu sama dengan keinginan Allah, insya Allah tidak akan ada masalah. Berarti sembahlah Allah. Kan begitu ya menurut 21 ayat 25. Terus
kuncinya menyembah Allah itu apa? Syaratnya apa? Syarat mutlak, Bu, kalau ibu ingin menyembah Allah. Nah, ini makanya sebenarnya kuncinya ibu semua kalau ingin menyembah Allah, Allah tuh kasih tahu 39 ayat 2. Jadi ibu tinggal ikutin aja sebenarnya sih. Cuman kan harus tahu lah. 39 Az-Zumar ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama. Berarti syarat mutlak ibu menyembah itu harus apa? Tulus ikhlas. Sekarang saya tanya jujur ya. Orang merasa berat ketika punya masalah. Itu tuh gara-gara berat masalahnya. Atau gara-gara nggak ikhlas. Atau gini. Seberat apapun masalah ibu, kalau ibu ikhlas, berat nggak? Berarti kalau ibu bilang masalah itu berat, karena masalahnya atau karena nggak ikhlas? Makanya Allah bilang, sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. Jangan coba-coba ibu menyembah Allah, beribadah kepada Allah kalau ibu modus. Modus tuh gini. Saya sedekah supaya diganti. Saya sholat duha supaya dibukakan rezeki. Itu namanya modus. Loh, kata Allah, sembahlah Allah dengan tulus dan ikhlas. Berarti Bapak Ibu sholat duha itu niatnya menjalankan perintah Allah atau supaya dibukakan rezeki. Kalau tulus tuh menjalankan perintah Allah atau dibukakan rezeki? Tulus itu niatnya menjalankan perintah Allah. Janji Allah kepada orang sholat duha itu dibukakan rezeki, nggak usah dipikir. Nah, ibu biasanya janji sama niat dicampur. Itu mah janji. Kayak ibu kerja, otomatis pasti gajian. Kan gak perlu diniatkan cari uang. Ibu kerja, pasti akhir bulan gajian. Sama, ibu sholat duha niat karena Allah saja. Janji Allah kepada orang sholat duha dibukakan rezeki. Itu gak usah ditanya lagi. Loh, jadi sekarang selama ini dicampur. Kan tulus ikhlas harusnya. Loh, ikhlas itu kan menjalankan apapun hanya karena Allah. Pamrih atau tanpa pamrih? Nah, sikap ikhlas itulah yang membuat doa-doa ibu dikabulkan. Loh, jadi selama ini ibu modus. Wah, untung kita buat acara pesantren ya. Kenapa? Iya, niatnya kan menjalankan perintah Allah. Janji Allah kepada yang sholat duha itu otomatis dibukakan gitu loh, Bu. Kenapa? Berdoa itu supaya dikabulkan atau menjalankan perintah? Jangan-jangan dikabulkan juga ini. Berdoa itu hanya menjalankan perintah. Ketika ibu niatnya hanya menjalankan perintah, jadi ikhlas nggak? Maka syarat doa orang dikabulkan adalah ikhlas. Pasti dikabulkan. Lo masa sama Allah hitung-hitungan? Allah juga nggak hitung-hitungan sama kita. Ngarep itu diganti sama yakin. Ibu kalau sama Allah tuh ngarep atau yakin? Yakin. Nanti saya jelaskan. Nggak apa-apa ya. Jadi ini saya mau perbaiki dulu, Bu. Karena banyak orang, mindsetnya secara nggak sadar menjalani hidup itu jadi salah. Akhirnya karena tidak sesuai keinginan Allah, jadi masalah, stres. Padahal mohon maaf, ibu tuh ingin stres atau ingin tenang? Nah, kalau tenang ikuti keinginan Allah. Nggak apa-apa. Loh, karena beda kalau kajian pesanan itu lebih rileks. Makanya ibu biar paham. Kasian dong, maksudnya ibu tuh nggak perlu. Loh, ibu nggak minta aja Allah kasih kok. Masa ibu bilang supaya Allah tahu kok apa yang kita inginkan? Cuman saat ibu menjalani itu niatnya ibadah atau modus. Nah, kalau niat ibadah berarti melakukan karena Allah atau karena hasil? Kalau misalnya niatnya ibadah itu apa sih? Segala kegiatan yang diniatkan hanya menjalankan perintah. Kenapa jadi koma? Nah, enggak, ini tinggal kebiasaan aja.
Karena kebiasaan ibu dari dulu, mohon maaf ya, ibu berdoa niatnya menjalankan perintah itu supaya dikabulkan. Lah dikabulkan tidak dikabulkan urusan siapa? Lah itu biarin urusan Allah, urusan kita menjalankan perintah karena kita nyembah. Iya, kayak ibu punya pembantu, kalau dia kerjanya benar, ibu tetap gaji nggak? Lah dia kan cuma kerja fokus keinginan kita aja, nanti otomatis kan gajian. Tapi berdoa meminta rezeki kan boleh. Loh, doa itu adalah perintah Allah. Dan memang ibu disuruh minta kesehatan. Ibu di sholat aja minta rezeki kok. Tapi ibu niatnya menjalankan perintah. Loh, kenapa niat? Karena ibu ibadah tidak ibadah, itu dilihat dari niatnya. Al-Baqarah 225. Al-Baqarah 225. Kan ini nggak merubah apa yang ibu lakukan, cuma niatnya dirubah. Al-Baqarah 225. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Terus? Tetapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung Tuh, dalam hatimu. Allah lihat niatnya. Jadi Allah tuh akan lihat ini yang ibadah atau tidak, atau yang modus gitu loh Bu. Loh, jadi ibu selama ini tulus atau modus? Kalau tulus tuh hanya menjalankan perintah. Loh nggak apa-apa, tapi saya tanya ya. Berdoa itu memohon atau memaksa? Lah kalau nggak dikabulkan ibu biasanya kecewa atau terima? Berarti ibu selama ini memohon atau maksa? Bayangin, Allah aja dipaksa, apalagi suaminya. Loh, iya, tapi yang tahu memaksa dan memohon kan hati ibu. Makanya biar nggak terjebak memaksa, ibu harus tulus. Nah kan memang terserah. Emang ibu bisa maksa? Dari awal ini makanya saya luruskan. Ibu sekarang suka tidak suka harus merubah kebiasaan. Gini aja. Bukan saya salahkan yang tidak tulus, bukannya. Ibu waktu kecil disuruh beli minyak tanah dulu ya sama orang tua. Ibu mau kan dikasih uang jajan. Akhirnya mau ke warung kan beli beras. Nah, SMP masih dikasih. Setelah SMA, enggak kok, saya memang kesadaran nolong orang tua saya. Gitu loh Bu. Agama juga gitu. Masa ibu dari dulu masih SD pamrih-pamrih terus? Kan ibu tuh makin dewasa. Harusnya ibu menyembah Allah tuh dengan kesadaran, bukan lagi pamrih. Nggak apa-apa, kan ibu masih anak kecil waktu itu. Enggak, maksudnya meningkat Bu. Makanya dalam tingkatan Islam kan ada syariat, ada tarekat, ada hakikatnya, itu masuk kesadaran gitu loh. Oh dulu kalau saya sholat masih terpaksa. Oh sekarang memang saya butuh gitu loh Bu. Dulu saya bersedekah supaya dibalas. Tapi sekarang saya bersedekah karena kesadaran hanya menjalankan. Itu meningkat gitu loh. Masa nggak meningkat? Ya. Hah? Iya, ini makanya ini namanya hakikat. Ya gimana? Jadi memberikan sedekah itu karena bukan semata karena Allah kasihan gitu. Nah, definisi sedekah itu apa sih? Memberi sesuatu yang diniatkan hanya karena Allah, bukan karena kasihan. Lo tinggal diluruskan, makanya saya bilang, ini bukan sesuatu yang sulit kok. Maksudnya ibu sudah melakukan, tinggal diperbaiki aja niatnya. Kan Allah lihat niatnya masalahnya. Biar rumus dalam Al-Quran terjadi. Ya, biar rumus di dalam Al-Quran itu terjadi gitu loh Bu. Kenapa? Iya, tapi kan sama aja ibu ngasih karena kasihan sama Allah. Kira-kira yang berbuah yang mana? Karena Allah sebenarnya. Soalnya orang kafir juga ngasih bisa karena kasihan. Loh kan nanti bedanya sama kafir sama beriman apa kalau sama-sama kasihan? Kalau karena Allah, saya bilang ya. Kalau ibu ngasih karena kasihan, ya, terus orang yang dikasihan itu misalnya ngomongin ibu di belakang, ibu terima atau tersinggung? Tapi kalau ibu ngasihnya karena Allah, dia mau ngomongin kita pun, masalah atau tidak? Itu loh. Kalau udah ikhlas kan jadi plong. Jadi ibu tuh justru disuruh Allah itu biar ibu hatinya lapang. Kan ibu sering kecewa nih. Nah makanya gara-gara ikhlas atau tidak ikhlas. Gitu. Hah? Loh, karena kalau ibu sedekah karena kasihan, nanti orang yang dikasih itu misalnya anggaplah nggak baik, ibu kan langsung kurang ajar udah saya kasih. Berarti kan bukan karena Allahnya. Justru ibu disuruh karena Allah itu biar nggak kecewa gitu loh.
Dan saya tanya, kalau ibu sedekah karena Allah diganti nggak? Itu maksud biar diganti. Tapi nggak usah berharap diganti karena itu rumus otomatis. Kalau ibu ikhlas bersedekah, Allah pasti ganti. Karena kalau nggak ikhlas bu, setan pasti masuk menggoda. Kan setan tuh paling benci orang yang ikhlas. 15, 39, 40. Ya, padahal tadi saya mau pembukaan ini udah seru nih. Surat 15. Surat Al-Hijr 39 sampai 40. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Siapa yang janji ini? Iblis. Iblis berjanji, aku akan sesatkan mereka. Mereka itu siapa? Manusia. Lihat bu, iblis akan menyesatkan kita. Caranya gimana? Terus? Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Siapa yang nggak bisa disesatkan? Mukhlis itu apa? Ikhlas. Makanya setan inginnya ibu pamrih. Dan ibu terus ikuti itu secara tidak sadar. Itu makanya ibu kecewa. Ibu akhirnya doa nggak dikabulkan, pertolongan Allah nggak muncul. Udahlah bu, mending ikuti petunjuk deh daripada menduga-duga bu. Lah buktinya, hah? Memang karena masalah ikhlas itu yang belum kita capai. Iya, padahal pertanyaan tadi saya, sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. Itu kan dari awal, Bu. Makanya kalau di diagram awal, kan saya bahas Allah dulu. Karena kebanyakan orang menyembah Allah, tapi tata caranya, syaratnya nggak termasuk. Loh, saya tanya, iblis kan tidak bisa menggoda, kecuali yang, ya kan? Orang-orang ikhlas kan nggak bisa digoda. Berarti kalau tidak ikhlas bisa digoda nggak? Itu awalnya. Kalau udah dikuasai iblis berarti lurus atau tersesat? Makanya ibu kesel, ibu emosi, ibu stres karena udah tersesat secara umum. Ibu sadar ini? Sadar. Iyalah, masa kita udah dewasa nggak sadar? Oke, paham ya? Jadi silahkan sholat tetap, sholat malam, sholat duha, sedekah. Tapi tolong diluruskan niatnya. Ya, atau coba 98 ayat 5. Berarti dari keikhlasan dulu semuanya ini. Ayat 5. Surat 98 ayat 5. Al-Bayyinah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Kan udah diulang-ulang, Bu. Coba diulang lagi, Pandai. Padahal mereka hanya diperintah. Hanya tuh satu atau banyak? Satu. Kata Allah, kamu tuh cuma disuruh nyembah hanya. Terus? Menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan. Terus kenapa ibu kreatif? Lah iya berharap tuh nggak apa-apa, cuman aturan Al-Qur'annya diikuti dulu. Karena kalau ibu nggak ikhlas, satu pasti kecewa. Yang kedua doa kita terhambat oleh setan. Iya dong, kan Allah setan tuh menghambat doa orang-orang yang tidak ikhlas. Karena dia nggak ingin dikabulkan kan. Yang kita sholat, lalu kan kita berniatnya memang karena Allah, karena taat. Iya itu benar. Tapi kan itu belum ya. Nah, sekarang saya tanya ya. Ibu tuh selama ini sulit ikhlas itu karena memang sulit atau karena ibu nggak pernah latihan? Ibu bisa senam litikung langsung bisa atau latihan dulu? Jadi kenapa ibu selama ini sabar sulit, ikhlas sulit? Cuma satu, ibu nggak pernah latihan. Loh kan saya dulu di ilmu yang saya sampaikan pertama-pertama, saya kan ngajarin cara latihan. Karena selama ini orang disuruh sabar, disuruh ikhlas. Harusnya ibu tanya, caranya gimana? Nah, harusnya si Ustadz tuh ngajarin caranya. Karena harus, ibu emang bisa langsung nyetir mobil atau harus latihan? Semua itu didasari latihan. Dan dasarnya manusia itu pamrih atau ikhlas? Karena dasarnya pamrih, makanya Allah nyuruh latihan. Pernah nggak menyengaja latihan ikhlas? Enggak. Nanti gimana mau mudah kalau nggak pernah latihan? Nanti saya ajarkan latihannya.
Jadi salah siapa? Kita. Kenapa dikasih ilmunya nggak pernah latihan? Kalau kita takut karena kita nggak sholat kan Ustaz. Kalau kita kan kalau nggak sholat takut. Oke. Berarti kan sebagian ikhlas kan. Kita nggak sholat aduh kita. Nggak, ibu tuh takut atau melakukan? Maksudnya kalau saya nggak sholat ada perasaan takut karena nggak ikutin perintah. Itu ikhlas sih. Masuk ikhlas. Bukan begitu, Bu. Jadi gini. Itu nanti masuknya ke takwa ya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Cuman maksudnya tuh dari awal dulu, terlepas apapun nanti yang ibu lakukan, pertanyaan pertama kan karena Allah atau karena hasil. Jujur, saya ulang ya, kita ikhtiar selama ini. Biasanya karena Allah atau karena hasil? Ibu pergi ke dokter, karena Allah atau supaya sembuh? Padahal Allah sudah bilang, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar hanya beribadah kepada Allah. Silahkan melakukan kegiatan apapun, tapi tolong niatnya ibadah bukan hasil. Jujur saja, manusia kalau sakit pergi ke dokter biasanya supaya sembuh atau ibadah? Itu perintah siapa? Itu bukan ikhtiar. Kenapa? Loh, sama-sama ikhtiar, tapi yang satu niatnya supaya sembuh, yang satu niatnya ibadah. Kenapa harus berbeda? Orang kafir pun ke dokter niatnya supaya sembuh. Terus bedanya ibu sama orang kafir apa? Kalau sama-sama supaya sembuh. Apa perbedaan orang beriman dan orang kafir? Orang beriman melakukan ikhtiar, itu niatnya ibadah. Orang kafir melakukan ikhtiar, biasanya niatnya hasil. Silakan ibu evaluasi. Bukan, sama-sama ikhtiar, Bu. Kan harus ke dokter, kan? Saya tanya, kenapa kalau kita harus ke dokter? Karena kan ibadah ibu saat ikhtiar. Kan bukan diam. Jadi kita usaha itu kalau orang beriman niatnya ibadah. Tapi kalau orang kafir ikhtiar niatnya hasil. Saya takutnya ibu ngaku beriman tapi kayak orang kafir. Kan perbedaan orang beriman orang kafir di situ. Kalau orang kafir memang niatnya hasil loh dia dunia kok. Tapi kalau orang beriman pasti niatnya ibadah. Gitu. Bagaimana kalau kita misalkan niatnya ibadah Allah, tapi dalam berdoa kita memohon-mohon minta apa? Loh, doa itu perintah atau bukan? Perintah. Memang ibu disuruh berdoa supaya dikabulkan atau dalam rangka menjalankan perintah Allah. Bonusnya dikabulkan. Jadi dikabulkan itu bukan tujuan utama. Itu bonus setelah ibu doanya menjalankan perintah. Nah, karena tujuan orang beriman bukan hasil. Tujuan orang beriman ridho Allah. Makanya ibu harus ibadah biar Allah ridho. Kenapa jadi hasil? Saya tanya, hasil itu kalau lo mutuskan pasti terbaik nggak? Terbaik nggak? Harusnya ada nggak orang kecewa? Ibu kenapa waktu sering kecewa? Nah, kan berarti niatnya hasil atau ibadah? Tuh, kena lagi jadinya di situ. Makanya Allah nyuruh bilang, udahlah, ibu tuh niatnya ibadah. Hasil itu Allah pasti putuskan yang terbaik. Nah kalau begitu kenapa masih ada orang kecewa? Pasti niatnya hasil, bukan ibadah. Loh emang dari dulu keputusan siapa? Ya udah kalau hasil itu keputusan, kenapa kita ikut-ikutan? Loh, mohon itu wajib karena manusia punya keinginan kan? Tapi ketika hasilnya tidak sesuai, biasanya terima atau kecewa? Berarti ibu niatnya ibadah atau hasil? Nah, kalau gitu ibadah nggak? Enggak. Ya. 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 Ya, yang kita inginkan. Betul itu ya lagi. Saya tanya gini, ibu tuh kalau memang ibu ikhtiar itu niatnya hasil, kenapa Allah nyuruh bertawakal? Ayo tawakal itu apa? Berserah diri terhadap apa? Hasil apapun kan? Nah saya tanya, ibu selama ini tuh niatnya tawakal atau hasil? Halo?
Iya, kalau karena Allah tuh ibu harusnya tawakal. Ikhtiar semaksimal mungkin, hasilnya diserahkan kepada Allah. Ibu tuh selama ini targetnya hasil atau tawakal? Enggak, misalnya hasil udah diputuskan. Pertanyaan saya, setelah hasil diputuskan, ibu diam lagi atau ikhtiar lagi? Ikhtiar lagi, karena tugas kita memang menjalani ujian. Nah, ibu introspeksi ya. Ibu tuh akan tahu kesalahan itu karena ibu mencari tahu atau nanti Allah ngasih petunjuk. Setelah ibu bertawakal, Allah kasih petunjuk. Kamu salahnya di mana? Bukan kita yang nyari. Kalau ibu niat ibadah tuh Allah akan kasih petunjuk. Tapi kalau ibu niatnya hasil, Allah biarkan setan menguasai. Tuh. Kalau sadar ya, ya kan ini mudah sadar. Nggak apa-apa, kan ngaji ini sebenarnya ngaji itu menyadarkan. Jangan-jangan selama ini ibu menjalani sesuatu nggak sesuai petunjuk, terus mau ngapain bu? Buang-buang waktu nantinya. Misalnya kayak saya pergi ke sini kalau nggak ikuti petunjuk, nanti nyasar sana, nyasar sini, kan capek. Padahal Allah tuh menyukai kemudahan atau kesulitan. Tapi ibu senangnya yang sulit-sulit atau yang mudah-mudah? Disuruh ngikuti petunjuk malah mikir. Kecuali petunjuknya belum ada ya, silakan ibu mikir ya. Lah ini petunjuknya udah ada, tinggal diikuti. Loh, mohon maaf, ibu tuh selama ini kalau punya masalah mengikuti atau mikir? Loh, kan petunjuknya udah ada. Gimana? Kalau kita misalkan nih, Ya. udah beribadah karena Allah. Oke. Dan kita kan berdasarkan doa. Betul, doa. Dan hasilnya nggak sesuai apa yang harus kita lakukan. Nanti Allah kasih petunjuk sama ibu. Itu tuh pasti. Kalau ibu niatnya beribadah, nanti tuh Allah kasih petunjuk. Maka ibu ikhtiar lagi nanti. Sesuai dengan petunjuk, pasti selesai. Loh, dulu itu bu, dulu ya. Waktu Januari 2008, waktu saya utang 2,5 miliar. Istri saya mau cerai, saya mau dipenjara. Kan saya tuh habis-habisan ngerjain. Ikhtiar, mikir sana, mikir sini. Akhirnya ketemu guru saya. Guru saya bilang, salah masuk ke... Kalau masuk ke ikhtiar berdasarkan pengalaman sendiri, kan ketemu. Nah terus gimana Pak Guru? Ikuti saja petunjuk. Akhirnya kan diajari ini cara mengikuti petunjuk. Jadi saya tuh ikhtiar, bukan nggak ikhtiar waktu setahun lebih itu. Nah, bertahun-tahun, setahun lebih saya berusaha menyelesaikan masalah saya nggak selesai. Saya ngikuti petunjuk cuma 2,5 bulan selesai. Berarti kan kesimpulannya apa? Semua masalah itu Allah tuh cuma pengen ibu ngikuti petunjuk. Pertanyaan kedua, petunjuk sudah ada atau belum? Kalau sudah ada tuh kita pikirkan atau kita ikuti? Nah itu, kenapa ibu masih mikir yang lain? Atau ibu mikir tuh mau buat petunjuk baru? Gini, pokoknya nanti setelah ibu hasilnya nggak sesuai. Kan ibu kalau karena Allah bertawakal, itu tuh Allah kasih lagi petunjuknya. Oh, saya tuh harusnya bukan usaha kue, tapi usaha misalnya bakmi atau apa. Itu nanti Allah kasih. Pokoknya ibu ikhtiar aja tugasnya, nanti diluruskan, gitu loh. Coba saya tanya, berarti tugas kita tuh sebenarnya mudah atau sulit? Nah, terus kenapa ibu pilih yang sulit-sulit sih? Gimana? Enggak, ibu kan ikhtiar nih. Anggaplah hasilnya nggak sesuai, misalnya belum sembuh ke dokter. Nanti Allah kasih petunjuk, ibu digerakkan ke dokter yang lain gitu loh bu. Loh Allah tuh nanti akan gitu. Iya kan memang perintah Allah. Tugas ibu tawakal, tugas Allah mengarahkan apa yang harus dilakukan. Makanya kan ibu sholat, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah itu berarti sudah tahu atau belum tahu? Yang nanti ngasih tunjuk siapa? Allah yang akan ngasih tahu. Tugas ibu tuh tawakal aja berjalan terus. Lu disuruh mudah jadi sulit. Silakan. Kita kan sudah kajian ke sana kemari. Oh iya. Sedikit demi sedikit kan kita ada pengetahuan gitu. Oke. Terus kita kalau ada masalah kita enggak seperti dulu lagi. Kisruh dengan pikiran kita sudah mulai menyerahkan diri kepada Allah. Terus Allah mungkin kasih petunjuk dan kita karena belum bisa belajar sedemikian rupa, kita masih ada aja gini. Kok kita udah kok masih kayak gitu ya. Baik. Nah, mungkin kita masih perlu banyak belajar. Betul. Bagaimana kita memahami bahwa
petunjuk ini itu kan harus dibaca tadi ya. Ini nanti saya mau jelasin, kan ini baru awal. Maksudnya gini, maksudnya kalau kita belajar sendiri. Oh jangan harus ada guru. Nggak bisa, saya juga kan menyelesaikan masalah nggak bisa. Jadi satu-satunya jalan kita tetap harus Ya. mengaji. Enggak, diagram ini akan menjelaskan ibu dari awal datang masalah sampai selesai. Kan ibu tuh cuma perlu itu kan? Kalau ada masalah, langkah-langkahnya bagaimana? Ya ini nanti saya jelasin. Ini kan baru atas doang, masih Allah ini. Sudah Allah aja udah seru kan? Iya, ini kan nanti saya ajarin. Ini kan sampai selesai. Ini kan kotak akhirnya apa tulisannya? Iya, ayo siapa yang ujungnya nggak sama dengan yang di bawah? Semua yang hadir di sini termasuk saya pasti inginnya bahagia dunia dan. Nah, ini kan nanti diarahin ke situ semuanya. Setuju ya? Oke. Oh, silakan. Tadi seperti kata Bu Rohan, kita Ya. sebenarnya doa sholat itu kita berdoa. Ya. Kita minta apapun Ya. kita inginkan. Hmm. Tapi kita kan kata Ustaz kita ya udah menunggu aja nanti kita berdoa. Bukan, berdoa tuh tetap berdoa nggak? Tetap. Tetap. Nah, supaya hati ini nggak terganggu berwasaka, kenapa ya Allah nggak ngabulin ya? Iya, berarti ibu niatnya hasil atau karena Allah? Lo kan jelas itu. Lo kalau ibu niatnya masih hasil, pasti kecewa. Atau gini saya tanya. Ibu mau banyak uang, tidak punya uang, tetap sholat nggak? Nah berarti ibu tuh sholat tuh karena banyak uang, tidak punya uang, atau karena menjalankan perintah? Lah sama dong, sholat menjalankan perintah, doa juga menjalankan perintah. Kenapa jadi supaya dikabulkan? Kan tidak dikabulkan, kan ibu tetap berdoa. Karena kalau ibu tidak berdoa, Allah masukkan kategori orang-orang yang sombong. Loh, doa itu perintah. Kalau ibu nggak berdoa, malah ibu jadi sombong. 40 ayat 60. Tuh. Iya, 40 ayat 60. Al-Ghafir ayat 60. Justru petunjuk ini untuk ketenangan ibu, bukan buat Allah. Allah mah nggak perlu. 40 Ghafir ayat 60. Apa kata Allah? Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Oke, kalau nggak doa gimana? Terus? Sesungguhnya orang-orang yang sombong Tuh. tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka. Nanti ibu kalau nggak berdoa, saya udah doa nggak dikabul-kabulkan kan gitu ya? Karena ibu niatnya ingin dikabulkan. Tapi kalau ibu niatnya menjalankan perintah, mau dikabulkan nggak dikabulkan ya tetap berdoa aja gitu loh. Justru ibu tuh harus berdoa. Cuman saya takutnya selama ini jadi memaksa. Ibu tahu nggak memaksa sama memohon? Memaksa tuh nggak dikabulkan, udah saya nggak berdoa. Nah, itu maksa. Kalau cuman memohon, terserah Allah mau dikabulkan tidak dikabulkan. Justru ini tuh buat ketenangan ibu, malah harus ngikuti petunjuk tuh. Karena kalau ibu nggak ngikuti petunjuk nggak akan tenang. Allah udah bilang soalnya. Jelasin ibu. Dan setan ternyata kerjanya apa bu? Yang penting dia ikhtiar nggak ngikuti petunjuk. Surat 7 ayat 16. Tuh. Surat 7 ayat 16. Kurang ajarnya setan tuh gitu. Emang. Surat 7 ayat 16. Al-A'raf ayat 16. Nih, setan iblis tugasnya cuma satu, menghalang-halangi ibu, yang penting jangan ngikuti petunjuk. Iblis menjawab, Nah. karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Udah, ibu yang penting jangan ngikuti petunjuk, pasti pusing nanti kalau punya masalah. Jadi masalah pusing itu bukan karena masalahnya bu, karena ibu nggak ngikuti petunjuk. Iya, kan ibu pilihannya kalau nggak ngikuti petunjuk pasti hawa nafsunya kan? Iya. Surat 7 ayat 16. Al-A'raf ayat 16. Nah, ibu mulai terbuka ya. Jadi ternyata kesulitan-kesulitan selama ini itu bukan karena ujian. Karena ibu mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti petunjuk. Makanya di Al-Fatihah, ibu minta jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat kan? Jalan yang lurus itu berarti mengikuti keinginan Allah atau petunjuk. Jalan yang sesat itu mengikuti hawa nafsu. Dan kalau sudah hawa nafsu dikuasai siapa? Nah, kalau mengikuti petunjuk, nah itu. Nah, udah pelan-pelan aja bu, tenang bu. Nah, silakan. Dikatakan bahwa kita
Sombong, iya. Tapi kalau kita berdoa itu kan selalu memohon, Ustaz. Loh iya memang disuruh memohon. Memohonnya itu kan minta diberi rezeki gitu. Betul. Tapi ibu tujuannya kan memang menjalankan perintah. Iya. Tapi Saya tanya, manusia itu sudah dijamin belum rezekinya? Tapi kenapa kita tetap minta rezeki? Hanya menjalankan perintah. Loh iya dong. Kan perintah Allah suruh berdoa. nggak usah berpikiran kita mau datang rezeki enggak kayak gitu. Nah, kan setelah berdoa itu tiba-tiba datang atau ibu harus jemput rezekinya? Nah, itu namanya ikhtiar. Berarti tujuan ibu ikhtiar itu ibadah atau supaya dapat rezeki? Diluruskan ibadah. Karena setiap orang sudah dijamin rezekinya. Tapi banyak yang susah. Karena meskipun sudah dijamin, ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan sebagai ujian. Loh, jadi ibu selama ini menjalani hidup tuh sadar atau tidak ini? Nah, pokoknya gini ya Bu ya, petunjuk itu nggak mungkin bertolak belakang sama hati nurani, nggak mungkin. Pasti sesuai fitrah. Iya. Dan hati ibu tuh sebenarnya bisa jawab ikhlas itu yang benar, modus itu yang salah. Ibu juga tahu sebenarnya. Loh, ibu hati nurani ibu karena Al-Quran itu sesuai dengan hati nurani. Nggak mungkin ibu belajar Al-Quran jadi keblinger tuh nggak mungkin. Kalau yang benar ya, harusnya malah menjadi semakin tenang. Kenapa harus semakin tenang? Satu huruf saja sudah dijaga malaikat. Bayangkan. Baik, jelas ini? Jadi Allah itu menyuruh menyembahnya. Pertanyaan yang kedua. Tadi sudah dibilang sembahlah Allah dengan tulus dan ikhlas. Jadi syarat mutlak ibu menyembah apa? Tulus dan ikhlas. Syarat yang kedua menyembah Allah apa? Al-Quran tidak ada keraguan. Berarti disuruh apa? Beriman. Syarat yang kedua kenapa harus ibu beriman? 10 ayat 9. Kan ada penjelasan-penjelasannya soalnya. Kalau materi ini nggak selesai, sampai ketemu lagi di pesantren berikutnya ya. Kalau emang begitu. Surat 10 Yunus ayat 9. Kenapa harus beriman? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan. Kenapa syarat yang kedua kita harus beriman? Supaya diberi petunjuk. Berarti petunjuk itu untuk semua orang atau untuk orang yang beriman? Nah, cirinya orang beriman yakin atau mikir? Ibu ketika punya masalah yakin atau mikir? Ya nggak apa-apa kan ini kita belajar ya. Kenapa syarat mutlak